Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa yang memimpin berdoa? Kita doanya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebelum itu, apakah hari ini masuk semua anak-anak? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum kegiatan ini kita menyanyi dari salam-salam yang moral kita terlebih dahulu ya. Silakan berdiri anak-anak. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berpulang-pulang sampai nabung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia tanah air, aku menjadi padamu, menuju tanah air, tanah air Indonesia. Nah, Bapak punya pertanyaan, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya. Lihat dulu. Teks prosedur. Oke, ada yang tahu nggak teks prosedur kemarin itu apa? Lihat dilihat. Teks prosedur isinya itu Pak langkah-langkah kegiatan. Ya benar, jadi teks prosedur kemarin kita sudah belajar teks prosedur yang berisi tentang langkah-langkah kegiatan. Ya, benar. Nah, sebelum itu, apakah kalian pernah melihat berita di rumah? Nah ya, kira-kira berita tentang apa aja? Gosip, artis Pak, boleh Pak, gosip berita satu siang. Ya benar. Nah, dari berita tersebut biasanya kalian apakah mendapatkan informasi? Panas. Iya, nah, dari berita tersebut biasanya kita mendapatkan informasi ya. Nah, sesuai dengan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teks berita dan informasi di dalamnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian bisa menentukan struktur dari teks berita dan juga menentukan kalimat-kalimat informasi di dalamnya. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu ya, berita itu apa sih? Ada yang udah tahu nggak berita itu apa? Tahu. Oh, di TV Pak, di TV. Ya benar, berita itu biasanya itu berisi tentang suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah biasanya berita itu bisa disampaikan melalui video atau biasanya ditaruh di televisi atau di koran dan lain-lain. Nah fungsi dari berita itu apa sih? Fungsi dari berita itu untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan juga agar masyarakat itu tahu tentang peristiwa yang sedang terjadi. Nah, di dalam teks berita itu terdapat strukturnya. Struktur dari teks berita itu ada 3. Diperhatikan ya. Yang pertama ada orientasi. Nah, di dalam orientasi ini biasanya itu berisi pengenalan suatu peristiwa tersebut. Misalkan di dalam berita itu misalkan menjelaskan tentang gempa bumi. Nah, biasanya ada perkenalan dulu kayak terjadinya di mana, kapan, nah, itu masuk di dalam pengenalan. Kemudian struktur yang kedua itu ada peristiwa. Nah, di dalam struktur yang kedua ini dijelaskan tentang peristiwa yang ada di dalam berita tersebut. Misalkan peristiwa gempa bumi, peristiwa banjir, nah itu dijelaskan di struktur yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada sumber berita. Nah, sumber berita ini biasanya itu ada dicantumkan di teks berita. Kayak misalkan berita tersebut dilansir dari mana. Nah, biasanya contohnya itu ada kompas.com dan Pos. Nah, itu ya. Jadi di dalam teks berita itu ada strukturnya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada yang ketiga ada sumber berita. Nah, kemudian di dalam berita itu pastinya kan tadi terdapat informasi-informasi ya. Nah, cara menentukan informasi di dalam berita itu ada 5W1H. Kira-kira kalian tahu nggak 5W1H itu apa? Oke, kita jelaskan ya. 5W1H itu ada yang pertama ada what itu apa. Nah, maksudnya di sini jadi kalian untuk mendapatkan informasi kalian bisa menggunakan 5W1H. Jadi misalkan di dalam berita tersebut ya, itu buat apa? Nah, apa yang menyebabkan misalkan gempa bumi? Itu jadi kan kalian mendapatkan informasi dari itu. Kemudian yang kedua, where, di mana kejadian tersebut terjadi. Terus ya bisa. Kemudian yang ketiga, when atau kapan. Nah ini juga bisa. Kapan kejadian tersebut terjadi. Terus yang keempat ada who, siapa. Nah ini apa itu siapa yang mengalami dampak dari kejadian tersebut. Kemudian, ya benar. Ya pelaku juga bisa. Kemudian yang terakhir yaitu ada 5W1H ya.
Yang H itu yaitu how atau bagaimana. Nah, bagaimana itu biasanya gini, bagaimana solusi atau cara penanggulangan dari peristiwa tersebut. Pak, yang mengapa belum dijelaskan? Oh iya, yang mengapa? Oh iya, why itu mengapa. Nah, mengapa itu sebenarnya biasanya itu mengapa gempa bumi tersebut itu bisa terjadi. Nah, nanti bisa kalian dapatkan informasi kayak gini kalau kita baca. Alasannya apa? Oke, langsung lagi ya. Bapak kasih contoh, ini ada sebuah teks. Nah, teksnya banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Nah, kira-kira dari sini struktur yang pertama ada di paragraf berapa? 1. Ya benar. Struktur yang kedua ya tentang peristiwa tadi ada di paragraf berapa? 2. Paragraf 2 saja? 2 dan 3. Ya paragraf 2 dan 3. Nah, yang sumber berita ini. Iya benar. Tadi sudah paham semua ya. Ya coba cari informasi dari tadi yang 5B1H. Yang pertama ada 2. Tadi apa? Apa yang terjadi di dalam berita tersebut? Nah, kemudian yang kedua tadi ada where itu di mana? Kecamatan Bekasi. Nah, yang ketiga ada where kapan terjadinya? Iya benar. Terus tadi yang selanjutnya ada yang bu siapa? Kira-kira siapa yang terkena banjir tadi? Ya benar. Terus yang kelima ada mengapa banjir tersebut bisa terjadi? Itu tahu jadwal jujur. Ya benar. Karena hujannya yang berbahaya ya sama dengan. Nah yang terakhir tadi apa? How? Bagaimana cara menanggulangi tersebut? Ya benar. Itu ya di paragraf terakhir pemerintah Kota Bekasi dan juga penanganan di masyarakat tersebut. Oke, sudah paham semua ya. Nah, karena sudah paham semua, Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang satu dua, yang ketiga ada Lilia, Gaby, Elia, Faris sama Yasmin. Tapi ini nanti dikerjakannya di lembar kerjanya masing-masing ya, boleh berdiskusi sama kelompoknya. Oke, Bapak bagi ya. Sebelum Bapak lanjut, Bapak punya SBD ini. Nanti kalau misalkan Bapak bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau bilang ada tepuknya itu nggak usah tepuk ya, paham ya? Jadi Bapak mulai. Tepuk 1, tepuk 3, 2, tepuk 1, 3. Nah, itu sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Udah fokus semua ya. Bapak lanjut ke materinya ya. Sebelum Bapak tampilkan audionya, bisa dibaca terlebih dahulu ya petunjuknya. Oh iya Pak, siap Pak. Oke, apakah sudah dipahami petunjuknya? Oke, jadi nanti Bapak putar audionya, silakan diperhatikan dan disimak dengan baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan di akhir. Nah, jawabannya dituliskan di lembar yang kosong ini ya. Oh ya, ini yang dijamin. Iya benar ya. Iya Pak. Oke, Bapak mulai ya. Iya Pak. Halo anak-anak, hari ini kita belajar menyimak tentang berita banjir di Jakarta. Harapkan kalian fokus dan konsentrasi saat menyimak ya. Yuk kita dengarkan bersama-sama berita berikut ini. Banjir di Jakarta, dampak buruk akibat penyumbatan sungai oleh sampah. Jakarta 28 November 2023. Deras yang melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah ibu kota. Namun, penyebab utama dari banjir kali ini ternyata terkait dengan masalah sampah yang jumlah sebaran air dari sungai. Pusat Pengendalian Banjir Jakarta atau yang biasa disebut BPBJ melaporkan bahwa sungai-sungai utama termasuk Ciliwung, Cisadane dan Citarum mengalami peningkatan volume air yang signifikan akibat sampah-sampah yang terbawa oleh arus air hujan. Sampah-sampah plastik, limbah domestik, dan materi yang lainnya menumpuk di sungai-sungai tersebut, menciptakan hambatan yang menyebabkan genangan air di berbagai wilayah. Banyak warga yang terpaksa mengungsi karena air sungai meluap dan mencapai ketinggian yang mengkhawatirkan. Selain itu, genangan air yang tinggi juga menyebabkan isolasi bagi sebagian warga di dalam rumah mereka. Transportasi umum terpaksa berhenti beroperasi, menciptakan situasi sulit bagi warga yang berusaha mencari jalan untuk mengungsi. Pemadam kebakaran penting saat dikerahkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak. Banjir kali ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat Jakarta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Langkah preventif dan edukasi masyarakat. Setelah mendengarkan berita tersebut, kita akan menjawab beberapa soal dan menuliskan jawaban di lembar yang tersedia. Pertanyaan pertama, satu dari berita tersebut, bagaimana strukturnya? Jelaskan.
Oke, sudah terdengar? Sudah. Oke, bisa dijawab ya. Ya. Masih waktu 30 detik. Ya, Pak. Sudah. 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 Sudah, Pak. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terkena dampak banjir? Pertanyaan kedua. Oke, sudah. Pertanyaan kedua. Belum. Ya. Belum. Sudah. Oke, lanjut ya pertanyaan ketiga. Tiga, apa saja dampak dari banjir tersebut? Sudah. Sudah. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat, di mana banjir tersebut terjadi? Oke, sudah yang nomor 4. Sudah. Lanjut ya pertanyaan. Pertanyaan kelima, kapan banjir tersebut terjadi? Pertanyaan Sudah. Sudah nomor 5. Sudah. Oke, nomor 6 ya. keenam, kapan banjir tersebut bisa terjadi? Berapa soal, Pak? Kok banyak? Ada 7. Yang nomor 6 sudah. 5 aja, Pak. Yang nomor 6 Sudah. 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 Oke, terakhir ini ya. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara penanggulangan banjir tersebut? Oke, sudah ya. Sudah. Nah, dari soal tersebut tadi apakah sudah semua? Oke, sudah ya. Oke, sekarang Bapak punya permainan. Nah, anggap saja ini sebagai tongkat ya, tongkatnya. Nah, nanti kita sambil bernyanyi bersama-sama ya, nyanyi lagu anak kayak pelangi-pelangi gitu ya. Nah, ini nanti dimulai dari Yulia. Nah, misalkan nanti kalau Bapak ini, nah, misalkan Bapak gini ya. Berarti nyanyinya berhenti dan yang mendapat tongkat itu nanti akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah kita kerjakan bersama-sama. Ya, sampai di sini dipahami. Kita nyanyi lagu pelangi-pelangi ya. Oke, 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Melukis aku. Siapa gerangan pelangi-pelangi. Iya sih ya. Kita pertanyaan ke satu apa ya? Jadi tidak disebut bagaimana strukturnya, jelaskan. Bisa dijelaskan tadi. Ayo sebutkan tadi. Strukturnya sudah lengkap, Pak. Ada tiga, ada orientasi, peristiwa, sama sumber ceritanya. Oke, benar. Dari teman-teman semua, apakah sama semua jawabannya? Iya. Yulia sama jawabannya? Oke, sama semua berarti sudah paham ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa? Pelangi-pelangi. Oke, Yulia ya. Pertanyaan apa? Yang ada yang terkena Pak Haji. Yang saya tadi yang kedua tadi. Ya, nah, dari semua kali ini soalnya. Oke, sama semua ya. Apa? Iya, nah, soalnya aku juga ada. Kalau kita semua ada apa? Dapat. Oke, lanjut. Jadi ya, pertanyaan ketiga tadi apa? Pertanyaannya, apa saja dampak dari banjir tersebut? Jawabannya, banjir parah di Jakarta akibat hujan deras. Dan penyebab utama yaitu sampah yang menyumbat sungai dan saluran air. Ya, benar. Beda apa yang bisa jawabannya? Apa ya? Kita karena. Oke, jawabannya kita lanjut. Merah kuning hijau di langit yang biru. Oke, tadi pertanyaan ke-4 tadi apa? Di mana banjir tersebut terjadi? Yang tadi di Bekasi, Pak. Ayo, mereka jawabannya apa? Jawabannya berapa? Jakarta ya. Oke, kita lanjut. Pagi tadi yang berapa? Salah lagi. Lanjut. Satu lagi apa? Lagi. Merah kuning hijau. Oke, kita yang pertanyaan kelima. Ya, banjir tersebut terjadi. Apa tadi? Pada tanggal 2023. Ya, enggak. Oke, sama ya jawabannya. Oke, kita dua pertanyaan. Oke, pertanyaan satu enggak? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Oke, ya pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima tadi apa? Mengapa banjir tersebut bisa terjadi? Yang berapa itu? Karena hujan deras dan disebabkan oleh sampah. Oke, apa dia jawabannya? Sama ya. Oke, lanjut. Lanjut. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Oke, kita akhir pertanyaan 7. Bagaimana cara menanggulangi banjir tersebut? Dengan meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah sungai. Iya. Salah ya, Pak, maksudnya nggak boleh buang di sungai dulu. Terus itu Pak, infrastruktur pengelolaan sampah di kawasan lingkungan yang aktif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kota Surakarta. Apa dia jawabannya? Berarti sudah paham semua ya. Oke, tadi sudah selesai ya. Jawabannya apakah ada yang beda tadi? Kalau saya itu bedanya yang ya. Jadi jawabannya yang benar adalah Jakarta. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait jawabannya tadi? Sudah paham semua ya. Oke, apakah ada yang dapat menyimpulkan tadi? Soalnya apa aja? Tentang berita Ya, bisa apa tadi? banjir di Jakarta. Oke, sebelum karena tadi udah paham semua ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak punya soal terlebih dahulu, silakan dikerjakan ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Sebelumnya ya, ya bisa dulu. Kasih Bapak pakai dulu ya, ini bukan Bapak ikan. Nah, dari kegiatan hari ini yang sudah kita lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan?
Ya, Yasmin ayo. Tadi sudah belajar teks berita Pak, berita itu menyajikan informasi tentang peristiwa. Ya benar. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya. Tadi juga belajar strukturnya teks berita, ada orientasi peristiwa sama sumber berita. Nah, terus ada apa lagi tadi? Ada Ya, Yulia. apa informasi berita itu menyampaikan informasi ke semua Ya, tadi orang. namanya menyampaikan informasi tadi ada menggunakan apa? Bisa. Nah, tadi sudah paham semua ya. Sudah. Dari kegiatan ini apakah kalian senang? Senang. Oh, seru ya? Kalian senang semua berarti ya? Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk minggu depan kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya di rumah. Dibuka buku pakainya di halaman 100. Nah, bisa dipelajari dulu di rumah ya. Nanti tentang teks eksposisi. Jadi nanti minggu depan bakal menjelaskan tentang teks eksposisi ya. Coba ya dibaca dulu di rumah. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Tadi yang memimpin Faris ya, silakan Faris dipimpin. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.